ada generasi penerus dari keluarga mungkin jatuhnya ke saya. Ya sayanya pun semangat menjalani latihan sehingga saya jadi pemain profesional. Tapi saya masih pingin di Persib pada saat itu. Cuman saya diyakinkan sama Eloko Gonzalez. Nah, katanya singkat ceritanya gini. Kamu pemain bagus punya kualitas. Kamu harus kembangkan potensi ini. Tapi jangan di Persib. Kamu harus keluar. Jadi kamu mungkin dianggap pengkhianat ya. Ini yang bawa Eka ke sana nih pasti ini. Ya pasti kena imbasnya. Terus saya ditandu Pak. Saya ditandu. Pada saat itu saya main ditandu. Saya bukan dibawa ke tribun VIP. Tapi ke tribun timur sana. Semua bobotoh bilang. La ilaha illallah. Mati saya bilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dipersembahkan oleh Mahardika Entertainment dari markas Lanos Media Studio di Bintaro. Saya Verkot alias Verkodrat hadir kembali bersama program Bicara Bola, Bicara Santai. Alangkah bahagianya kali ini Bicara Bola kedatangan tamu jauh dari Bandung. Khusus dari Bandung lewatin tol untuk hadir ke Bintaro. Seorang pemain yang namanya tidak hanya dikenal di kompetisi lokal tapi juga di timnas. Selama ini saya hanya mendengar namanya dari televisi. Pasti ada cerita menarik nih yang bisa saya kupas bersama narasumber saya. Selamat datang Mas Dias Angga Putra. Assalamualaikum Mas Dias. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat datang. Terima kasih. Iya, saya waktu undang kaget saya. Wah, undangan saya kayaknya diterima nih. Kayak ini ya, orang pacaran ya. Wah, kaget saya lagi bawa mobil, pokoknya istri saya udah bawa mobil nggak usah nelpon. Wah, ini penting, orang penting nih. Saya Terima kasih Mas Dias sudah mau datang ke Bicara Bola. Sama-sama. Mas Dias. Siap. Mas Dias gimana bisa memilih sepak bola sebagai jalan hidup Mas Dias? Oke, baik. Yang pertama emang dari ibu dan bapak saya itu dua-duanya ada darah sepak bola. Oh ya? Ya, bapak saya orang Bandung, ibu saya orang Ternate. Hebat tuh Ternate pulau bola, Bandung bola semua. Iya, jadi dari bapak kebetulan ada kakak sepupu yang mengurus sepak bola. Ada turunannya di situ, kemudian dari ibu juga ada kakeknya pelatih sepak bola dan omnya dulu pemain Persiter Ternate. Kakak sepupu siapa? Pak Chandra Solehan dari bapak. Kang Chandra Solehan, Ya, ex manajer timnas. betul. Itu. Kawan nama saya itu mah. Oh. Iya. Siap, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Beliau sehat. Salam buat Kang Chandra ya. Siap, nanti semoga disalamin. Kang Chandra sehat ya Kang Chandra. Siap. Lama juga nggak ketemu sama dia saya tuh. Iya, iya. Masya Allah. Jadi karena orang tua dua-duanya ada darah bola, mulus aja dong perjalanan di sepak bola dong. Alhamdulillah sih, tapi nggak juga gitu. Maksudnya rintangannya pasti ada. Cuman untuk untuk motivasinya ada. Jadi ada generasi penerus dari keluarga mungkin jatuhnya ke saya. Ya sayanya pun semangat menjalani latihan sehingga saya jadi pemain profesional. Tapi sebelumnya ada kakak sepupu saya juga namanya Dede Rosadi. Dulu mantan Persib 86, dia nikah sama kakak sepupu saya. Oh, berarti memang bola semua ya? Ya Bandung emang bola semua. Gitu. Jadi yang menginspirasi itu keluarga? Ya terutama bapak saya. Untuk jadi pemain bola ya? Ya. Menginspirasi ya? Bapak Jadi sangat. mulai usia berapa tuh? Mulai kenal bola tuh? Saya tidak mengenal SSB. Saya tidak mengenal akademi, tidak. Tapi saya dibawa sama bapak saya kemana-mana, datang ke lapangan, dikasih lihat, nih seperti ini nih latihan sepak bola gitu. Jadi otodidak. Kemudian ketika ada turnamen kompetisi internal Persib usia 15 tahun 2004 saya mulai diterjunkan, diperlihatkan sama bapak saya. Main di situ, akhirnya saya tampil dan terpilih
menjadi pemain Persib usia 15 tahun. Oh, tapi usia masih 14. Ya, masih 14 pada saat itu. Oh, gitu ya. Apa Persib U14 ini Mas Dias mulai menemukan posisi di bek kanan atau gimana? Enggak, dulu saya gelandang. Dulu saya main gelandang di Persib 15, kemudian ada cerita lucunya juga nih. Gimana? Jadi ketika 15 tahun main gelandang, ketika Persib 18 Suratin, saya main gelandang juga. Tapi saya main gelandangnya sama vokalis yang terkenal sekarang. Siapa? Julian Jusilusi. Uwan. Ya. Uwan dulu teman sekamar saya. Uwan dulu pemain Persib, dia pemain skill, dia dulu sempat timnas 20 seleksi. Jadi saya sama dia udah kayak bestie mungkin ya, bestie. Tapi di situ saya main bareng sama Uwan sekamar gitu. Sama Ferdinand Sinaga juga, sama Jajang Mulyana juga gitu. Jadi tapi jalannya beda. Ketika Uwan milih musisi, saya milih sepak bola. Kenapa nggak jadi musisi lagi? Musik juga ikut. Oh, enggak ada bakat. Bisa nyanyi kan? Tapi kan? Enggak bisa. Jadi Persib U14 itu adalah awal Mas Dias menemukan dunianya di sepak bola. Betul, ya. Bisa ceritakan perjalanan Mas Dias selanjutnya sebelum beranjak jadi pemain profesional tuh. Jadi dari 14 Persib nih sebelum ke profesional ya. Ya, oke, dari usia 14 kemudian waktu itu ada namanya Piala Hornas, kemudian lanjut saya masuk di Popda, Pekan Olahraga Pelajar ya. Saya masuk di situ 1 tahun setelahnya, kemudian 2006 saya ikut Suratin di Persib Bandung. Nah pada saat itu saya tuh kayak simpang siur, bukan simpang siur. Jadi disuruh memilih sama bapak saya. Pada saat itu ada Pelita Jaya, Bakri di Sawangan, mulai pindah home, kalau nggak salah dari Solo ya, Solo pindah ke Sawangan. Sedangkan di Bandung saya pun sama bermain sepak bola di Persib Suratin. Tapi kata bapak saya jalan yang terbaik adalah pindah ke Pelita. Karena mungkin dekat relasinya ke atas gitu, ke timnas mungkin pada saat itu. Karena ada kakek saya di situ. Akhirnya harus memilih. Saya ninggalin Suratin Persib. Saya ninggalin pada saat Persib lolos tingkat nasional. Saya tinggalin. Terus saya pilih Pelita. Padahal di Persib itu penjaga gawangnya Andri Tani. Dulu kan besar di Persib juga Andri Tani. Terus ada Rahmat Latif kalau nggak salah di situ. Nah, saat itu saya pilih Pelita. Saya kayak wah ini di Sawangan saya merantau. Itu pertama kali saya merantau di Sawangan. Saya cuman kenalnya sama waktu itu ada Jajang Mulyana juga di situ. Saya nggak lama Jajang berangkat ke Belanda ya. Tapi Jajang itu waktu itu striker itu. Iya Jajang Masih striker, saya tahu. Soalnya saya waktu itu meliput Jajang di Sawangan, dia striker. Iya. Sekarang akhirnya lari ke pemain belakang sekarang. Badannya ketinggian jadi main belakang. Di Sawangan itu saya ketemu dengan sosok-sosok yang petinggi gitu. Kayak ada Pak Rahim, ada Pak Andi Soma. Dia gemar sepak bola, ngasih motivasi kepada pemain muda lah gitu. Makan harus gini, latihan harus gini. Ya, jadi motivasi pada saat itu. Tokoh-tokoh ya di situ ya berarti ya? Ya, singkat cerita, saya ikut divisi 2 Pak di Cilegon. PSKC Cilegon. Waktu itu manajernya kalau nggak salah ya Pak Joko Driono kalau salah. Saya ikut di situ, divisi 2 naik ke divisi 1, dapat panggilan timnas. Seleksi usia 19 tahun. Nah, tadi yang di divisi 2 itu saya pertama kalinya main di profesional. Tahun 2007. Itu bek kanan. Masih gelandang. Gelandang masih. Masih gelandang. Di timnas 19 dulu seleksi gelandang. Main gelandang sama Ramdhani, sama Egy, Margiansa, ada Lucky Wahyu gitu. Setelah dari situ saya masih belum pulang ke Bandung. Saya main divisi 1 di Palembang. PES Palembang. Main di Palembang, main gelandang juga sama. Main gelandang juga. Setelah dari divisi 1 Palembang, saya panggil timnas 20, Piala Kemerdekaan. Masih gelandang juga.
Siapa pelatihnya waktu itu? Bambang Nurdiansyah. Jadi usia 19-nya Bambang Nurdiansyah, usia 20-nya Coach Bambang Nurdiansyah. Setelah itu barulah ada ISL U21. Nah, di situ saya pulanglah ke Bandung. Masih gelandang juga. Ke Bandung akhirnya ke Persib juga. Persib Bandung masih gelandang. Dari situ ada 5 pemain yang naik ke Persib Senior. Nah, di Persib Senior inilah mulai saya sama pelatih Coach Dani Rukito ditawarin, bisa main back kiri nggak katanya. Saya bilang, Coach saya belum pernah Coach. Kata Coach Daniel, coba aja. Baik Coach. Saya bicara sama, udah dianggap kakak ya, Eka Ramdhani. Eka, saya ditawarin main back kiri. Menurut gimana? Saya kaki kanan gitu. Gak apa-apa, jadi pemain bola tuh harus bisa 2 posisi. Siapa tahu main di back kiri bisa lebih hidup. Nah, jalannya dari situ. Akhirnya coba back kiri, jadi pelapisnya Bang Isnan Ali. Mainlah di back kiri. Dipanggil lagi timnas di Pro Olimpiade sebagai back kiri. Back kiri. Ya. Terus kok bisa ke back kanan? Bisa ke back kanan karena kaki sayanya dominan kanan. Akhirnya ketika ada ada space yang di kanan kosong, saya isi di kanan, saya juga hidup sama. Jadi kiri kanan jalan. Jadi gelandang kiri dan kanan. Iya. Gelandang kiri kanan ya? Ya, alhamdulillah dikasih kemampuan. Alhamdulillah. Terus berarti langsung dari situ udah Persib berarti kan udah ke profesional dong? Ya nggak? Sudah. Udah ya. Nah, ini ada cerita menarik nih yang menurut saya ada yang memorable nggak? Yang memorable bagi hidup Mas Dias selama berkarir di sepak bola. Tapi tunggu dulu Mas, kita ngopi dulu Mas. Oh, siap. Saya ada kopi uang emas. Siap. Kalau kita ngomong bola, kalau nggak pakai kopi ini nggak enak Mas. Kalau seandainya buat menetralisir ada penyejuk Aku Viva. Siap. Ya. Atau kalau Mas Dias habis main bola bisa pakai kaf nih. Kita Cuci muka. Cuci muka, Siap. bisa wangi-wangi. Terima kasih ini semua buat ini. Mas, Siap. ada cerita nggak yang di ketika Mas di profesional yang menarik? Oke. Kayaknya Mas kemarin waktu telepon sama saya ada selentingan bicara soal saya ada cerita nih soal sama Eloko. Ya. Terus ada cerita soal dengan Eka Ramdhani. Nah, mungkin cerita yang sama Eloko gimana tuh? Iya, jadi pada saat itu situasinya saya pulang dari timnas sebagai pemain muda di Persib dan liga pun berhenti. Maksudnya berhenti itu liga pun sudah selesai di tahun itu. Untuk melanjutkan ke liga selanjutnya, saya dapat telepon dari Pak Daniel, Coach Daniel. Begitu. Dia yang jadiin saya sebagai pemain back sayap. Dia pindah ke Samarinda dan dia bawa saya. Dan dia ajak saya. Tapi saya masih pingin di Persib pada saat itu. Cuman saya diyakinkan sama Eloko Gonzalez. Katanya singkat ceritanya gini. Kamu pemain bagus, punya kualitas. Kamu harus kembangkan potensi ini. Tapi jangan di Persib. Kamu harus keluar. Mungkin Eloko lebih tahu di Persib. Karena pada saat itu Persib datang Zulkifli Syukur, Tony Sucipto, Nasuha. Sedangkan saya mau main di mana? Tapi Eloko punya mungkin feeling, insting gitu. Kalau si pemain ini tuh bisa jadi nih kalau di luar. Akhirnya saya pindah ke Samarinda. Saya terima ajakan dari Coach Daniel dan Eloko. Royoan Eloko maut bener ya? Sangat maut. Sangat maut. Ya artinya gitu loh. Kalau memang tadi kan datang laskar timnas tuh, Toncip, ada si Nasuha, bek kanan kan, ada juga si Zulkifli Syukur, bek kanan juga. Ya kan? Dan itu selesai dari AFF. Kamu mau di mana itu? Saya mau di mana? Bisa nggak dapat menit tuh di Persib. Iya kan? Mungkin Eloko bilang, kamu daripada nggak dapat menit, kamu ke Persis sama aja nih. Akhirnya berhasil tuh rayuannya. Jadi saya Eloko berhasil. Berterima kasih sama Eloko sudah merayu saya sehingga saya pindah ke Samarinda. Dan ngomongnya gimana sama Persib? Saya bicara baik-baik pada saat itu. Saya bicara sama Pak Haji Umo, tapi juga saya diskusi juga dengan Mas Nova,
Nova Arianto, karena dia juga senior di situ. Saya bicara, Mas Nova juga kasih masukan yang luar biasa. Saya bilang, Pak Haji, izin saya mau kembangkan potensi saya di luar. Tapi saya juga berjanji ketika saya sukses pasti saya akan kembali. Tahun berapa itu? Bicaranya 2012 awal, saya 2 tahun di Samarinda. Saya pulang ke Bandung lagi tuh bukan ke Persib tapi ke Pelita Bandung Raya, baru ke Persib Bandung. Terus cerita yang kedua ketika Mas Dias di Persisam, Mas Dias cerita sama saya kemarin, saya kaget kedatangan legenda Persib nih. Iya itu yang lebih heboh lagi. Saya juga bingung ya gimana dia bisa pindah gitu. Sosok Eka Ramdhani sangat dicintai sama Boboto. Kalau lagi pacaran mah lagi sayang-sayangnya pindah gitu. Hatinya. 2 minggu saya latihan di Samarinda. Saya dulu zaman BBM ya, BlackBerry. Saya di chat. Dias di mana katanya? Saya latihan. Gimana sehat? Lagi di mana ini? Lagi di kamarnya Robi katanya. Oh Robi Darwis, saya bilang gitu. Bukan M Robi. Allahu Akbar. Saya langsung buka kamar, saya lari ke kamarnya. Gimana ceritanya ini bisa di sini? Semua Twitter kan, wah masuk. Terus kata Eka Ramdhani bang, panjang ceritanya. Ya tapi gimana ini ninggalin Bandung? Pada saat itu tuh informasi di Bandung tuh rumahnya dia pakai polisren lah. Iya. Distronya rusak lah ini tuh. Ya itu saking kecintaannya. Sampai saya pun kena. Kena imbasnya. Kena imbasnya. Siapa yang pindah, siapa yang kena juga. Imbasnya gimana? Ya katanya, coba jelasin gimana kronologinya. Eka tiba-tiba bisa gini. Saya gak tahu apa-apa kan. Wartawan tanya segala macam. Dulu wartawan Bandung kan paling banyak. Saya bilang sama Eka, ini gimana? No komen aja dulu tanya. Udah saya no komen, saya diam. Sekelas bintang ini Persib bisa pindah ya. Ya ini sesuatu yang luar biasa. Terus yang lucunya, ketika kita main di Bandung. Persisam? Ya. Away ke Bandung? Away ke Bandung. Main belum di Stadion Jalak Pak. Jalak besar. Jarak penonton ke lapangan jauh. Ini main di Siliwangi Pak. Berapa meter? 10 meter mungkin. Botol kerating deng yang bering tuh. Waduh. Pampung. Diarahkan ke kamu sama Eka? Iya. Tapi hebatnya Eka main makin jadi. Hebatnya Eka. Menang gak waktu itu? 0-0. Selesai pertandingan 5:30. Bubar jam 7:30. Naik rantis. Jadi kamu mungkin dianggap pengkhianat ya? Yang bawa Eka ke sana nih pasti nih. Iya pasti kena imbasnya. Terus saya ditandu Pak. Saya ditandu. Pada saat itu saya main ditandu. Saya bukan dibawa ke tribun VIP. Tapi ke tribun timur sana. Semua Boboto bilang, la ilaha illallah. Mati saya bilang ini. Ya. Tapi saya bilang, wah ini emang Boboto kan cinta. Boboto. Iya. Saking fanatiknya. Kehilangan Eka. Juga kehilangan kamu sebenarnya Ya, kan. mungkin saya tuh kayak, kamu ini dipanggil timnas atau besar di Bandung. Kok cepet ini pindahnya. Padahal kan ada rasa harusnya ya kamu mengabdi lah gitu. Tapi sekali lagi ini kan profesional Pak ya. Profesional. Dan saya juga sudah berjanji kepada manajemen. Kalau saya sukses pasti saya kembali. Seperti itu. Akhirnya sekarang sudah kemarin juga enggak. Artinya saat itu gimana cara damai dengan Boboto akhirnya? Ya akhirnya dengan sendirinya lah. Maksudnya pada saat itu saya dengan Persisam tahun berikutnya lanjut. Dan Ekanya pun sudah pindah ke Pelita Bandung Raya. Sayanya masih di Persisam. Dengan sendirinya hilang untuk saya. Tapi gak tahu untuk Eka ini ya. Setelah itu saya pulang ke Pelita Bandung Raya atas suruhan Eka. Eka bilang, yes, pulang ke Bandung, ke Pelita Bandung Raya. Siap, saya pulang. Saya pulang ke Bandung. Saya udah tanda tangan kontrak. Saya datang ke rumahnya Eka. Terima kasih ya, udah kasih jalan saya pulang ke Bandung.
walaupun hanya di Pelita Bandung Raya. Mudah-mudahan kita bisa sekamar lagi ya. Dia jawab, saya pindah ke Semen Padang. Aduh. Gimana ceritanya coba Pak? Dia ngajak saya pulang, dia pindah ke Semen Padang. Begitu kalau orang Eka kan nggak tinggi ya, pendek ya. Begitu nggak bisa dipegang. Unik. Nah, gitu. Jadi selama karir di profesional, Mas Dias pernah menangan trofi apa aja nih? Nggak, abis dari Bandung terus kemana? Dari Pelita Bandung terus? Saya ke Persisam Samarinda. Balik 2 lagi. tahun. Balik lagi, ha? Saya ke Pelita Bandung Raya, di situ saya semifinal. Waktu itu masih 2 wilayah. Saya sama Mas BP, sama Gaston kalau nggak salah di situ. Tahun berikutnya saya pulang ke Persib. Karena janji saya. Oh gitu ya, udah jadi itu ke Persib. Tapi pada saat itu Mas BP ngajak saya ke Persija. Terus? Saya ingat bobotoh. Nggak mungkin. Kamu kalau ke Persija malah tambah ini, Mas. saya bilang tahan dulu ini situasinya lagi enak buat saya pulang dulu ke Bandung. Saya pulang ke Bandung. Saya di Bandung main AFC, kalau nggak salah saya main AFC. Dan Liga pun berhenti. Liga KNB itu berhenti. Tapi Persibnya tuh tetap jalan karena ada AFC. Jadi kita sibuk persiapan AFC. Pada saat itu di pertengahan tahun ada turnamen Piala Presiden yang pertama kali. Nah di situ saya mendapatkan trofi juara 1 bersama Persib di Piala Presiden yang pertama. Dari Persib terus kemana lagi tuh? Persib, selanjutnya masih Persib lagi. Ketika itu saya pindah ke Bali United. Bali. Di Balinya lama 5 tahun. Waduh, jadi dipanggilnya udah Kangen, nggak panggil Beli. Beli, ya. Namanya jadi Wayan Dias mungkin. Enggak bercanda. Jadi saya di Bali lama. Tahun berapa tuh di Bali? Saya 2017 sampai 2022. 2017-2022 berarti 2 Bali United dapat gelar Back to back situ di saya, Bali dong. Saya back to back. Saya Piala Presidennya runner up. Waktu itu zaman pelatihnya Coach Widodo. Saya runner up final di GBK. Liga 1-nya sama Coach Teko dulu yang di Persija. 2019 Covid. Terus ada lagi Liga Covid. Saya juara lagi. Jadi back to back. Yang bubble itu ya. Yang bubble itu. Oke, terus dari Bali? Saya ke Dewa. Dari Persib ke Bali Ke Dewa. Ya. Saya di Dewa, kalau saya kontrak 2 tahun, langsung 2 tahun saya di Dewa. Pada tahun yang berikutnya saya terima tawaran PSM Jogja. Saya terima PSM Jogja karena pada saat itu saya di Dewa mungkin sama pelatih yang saat ini dia bilang akan termasuk daftar pemain peminjaman. Yang pelatih Bandung sekarang nih? Ya, Jan Olde. ya si Jan Olde. Tapi di situ saya berpikir saya nggak mau disebut kalah bersaing. Akhirnya saya ambil sikap, saya pilih PSM karena menurut saya kebahagiaan seorang pemain itu adalah bermain. Dan di situ PSM itu saya dijanjikan oleh Pak Peter yang punya Bali United, kamu ke PSM, saya sekolahin kamu lisensi C dan B. Akhirnya saya sekolah lisensi C dan B. Seperti itu. Kebaikan dari Bali United. Oke lah, ini perjalanan Mas Dias ya. Siap. Untuk kira-kira menurut pandangan Mas Dias mengenai kompetisi nanti kita nih, Siap. yang namanya ganti jadi Liga Super, Ya. ya kan, Super League itu kira-kira gimana kualitasnya? Menurut saya sih akan jauh lebih baik ya. Karena dari liga yang sebelumnya itu udah contoh ada progres, ada VAR. Itu kan sesuatu yang luar biasa dan membutuhkan biaya yang besar. Segala keputusannya sekarang kita bisa lihat keputusan wasit kadang tidak mutlak. Ada kesempatan cek VAR akhirnya bisa berubah. Nah yang pasti dengan tahun yang sekarang juga akan lebih baik. Ditambah stadion-stadion yang kita punya sekarang luar biasa. Siaran televisinya juga bagus. Jadi enak lah buat ditonton. Semuanya kualitasnya bagus. Apalagi tambah 11 pemain asing. Ya sampai pemain asing. Itu apa ya,
bisa menjadi motivasi juga buat pemain lokal, dan dia harus bersaing dengan pemain asing, bahwa pemain lokal juga bisa bersaing dengan pemain asing. Oke, terima kasih Mas Dias. Sama-sama. Jadi yang menarik di sini bahwa inilah cerita menarik dari Mas Dias Angga Putra soal rayuan mautnya Christian Gonzalez, gimana jadi dihujani botol kerating deng, Siap. dan gimana coba diteriaki la ilaha illallah. Jadi, luar biasa Mas. Terima kasih atas segala cerita pengalaman Mas Dias di sepak bola Indonesia. Sama-sama. Kita jumpa lagi mungkin di acara yang berikutnya Mas. Saya akan mengundang Mas Dias ke acara-acara berikutnya karena menarik cerita Mas Dias di sepak bola Indonesia. Siap. Oke pemirsa Bicara Bola, sampai di sini dulu obrolan saya dengan Mas Dias. Semoga bisa menginspirasi, bisa mengedukasi teman-teman semua. Salam.